Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat natap peluru, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersyukur buat hari Minggu yang indah ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, kita sembah, kita puji Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kirana mayara labara 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 syanda. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar Tuhan. Kirana labara 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 syanda labara 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 syanda. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Di hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau beserta dengan kami Tuhan, sehingga kami tidak takut Tuhan, tapi kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat ya Tuhan. Betapa hebat Engkau, betapa dahsyat Engkau, betapa hebat Engkau ya Tuhan. Bangga kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Betapa kami bangga Tuhan akan Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Kita mau datang, kita mau tinggikan Dia. Shikina maya laba 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 ya shagara laba 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 ya shagara laba 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 ya shagara laba ya. Pencipta segala yang ada.
Shalom Bapak sekalian, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di bulan Juli di tahun 2021. Saya mengharapkan Bapak sekalian juga para anak-anak muda, para anak sekolah minggu semuanya dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita sharing mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, atas berkat-Mu, atas perlindungan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan, sepanjang juga masa-masa ini Tuhan, di mana Tuhan sudah melindungi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar tuntun kami Tuhan, biar Tuhan berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang Tuhan mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami ada di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan segala kuasa si jahat yang mencoba menghalangi untuk memberitakan firman Allah pada saat ini di dalam nama Yesus. Dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami mentawa segala pikiran, dan kami mentaklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikir hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak sekalian, kita berada di dalam suatu kondisi keadaan di mana pandemi COVID-19 ini belum berakhir, bahkan kelihatannya makin mengganas dan menggila. Lalu sekalian, bagaimana satu hari bisa puluhan ribu orang. Kemarin ini saya dengar udah hampir 30.000 orang yang terpapar karena COVID-19. Nah, Bapak sekalian, tentunya keadaan demikian ini membuat banyak kecemasan, ketakutan, juga kebingungan, ya, tekanan, depresi, bahkan juga ada orang-orang yang frustasi. Saya bersimpati juga ada orang-orang yang akhirnya dipanggil Tuhan karena COVID-19 ini. Nah, Bapak sekalian, nah tentunya orang mungkin bertanya-tanya, saya ini sudah berdoa, saya berpuasa, sudah melakukan mungkin peperangan rohani, kenapa justru ini terus terjadi? Nah, Bapak sekalian, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini, ya, supaya saudara semakin dikuatkan, tidak dikoyakkan dengan kondisi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, Bapak sekalian, saya percaya bahwa pandemi ini akan berakhir pada suatu saat. Saya tidak tahu kapan, Tuhan yang tahu. Dan saya percaya bahwa ini bicara tentang waktu, ya, ada waktunya Tuhan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab kita, Bapak sekalian, dalam Khotbah pasal ketiga ayat 1 sampai ayat 6. Saya tidak bacakan semuanya, tetapi saya akan bacakan beberapa ayat, ya, beberapa ayat dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ya, dikatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu membunuh, dikatakan ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun, dan sedemikian bicara tentang ada segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi seperti COVID dimulai ada pandemi ini, pasti juga nanti ada akhirnya. Nah, Bapak sekalian, di dalam Khotbah pasal ketiga 11 itu dijelaskan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ada waktunya Tuhan, di mana saya percaya pandemi ini akan berakhir. Ya, ini tentang waktu ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa rubah. Itu kedaulatan Tuhan, Bapak sekalian. Kita sebagai manusia tentunya kalau mengalami hal-hal yang buruk, hal yang kurang enak, kurang nyaman, berbahaya, kita mau bahwa apa yang kita alami ini cepat selesai, ya, cepat berakhir. Tapi tidak dengan
ada rencana Tuhan tuh lain, beda dengan apa yang dipikirkan oleh kita sebagai manusia. Kita melihat bahwa sekali dalam contoh Alkitab bahwa bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, ya, karena memang kesalahan mereka. Tuhan menentukan 40 tahun mereka harus berputar-putar di padang gurun. Nah, 40 tahun tidak bisa dirubah. Itu ketetapan Tuhan, ada maksud Tuhan yang mau membentuk orang-orang Israel. Baru 40 tahun kemudian mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kita melihat meneruskan waktu bangsa Israel dibawa ke Babel, Tuhan sudah menentukan 70 tahun. Ya, 70 tahun, tidak ada yang bisa berubah. Baru setelah 70 tahun kemudian Bapak sekalian, bangsa Israel itu mulai artinya berpindah kembali ke tanah kelahiran mereka di Yerusalem. Nah, Bapak sekalian, saya ingat tentang satu hal yang mungkin jadi juga pembelajaran kita semua, Bapak sekalian. Saya itu kan bertobat tahun 90. Waktu saya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kakak kandung saya 6 tahun di atas saya ini membenci saya, bahkan dia memutuskan hubungan seperti saudara karena saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Saya memerangi kekuatan jahat yang menguasai kehidupannya. Nah, saya tentunya berharap, inginnya seminggu kemudian, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian dia bertobat. Tetapi pada kenyataannya Bapak sekalian, ada waktu yang saya harus lalui, ya, dengan pergumulan saya, dengan doa peperangan. Itu 3 tahun kemudian, jadi 36 bulan kemudian, atau hampir 1100 hari kemudian, kakak saya itu akhirnya baru bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam proses itu saya melihat keadaan itu seperti COVID. Bukan waktu didoakan tambah baik, tambah menggila, tambah tindakannya itu aneh-aneh. Tetapi saya percaya tentang waktunya Tuhan. Itulah sebabnya saya bertobat tahun 90, kakak kandung saya 93 bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak sekalian, oleh karena itu mari kita ini memahami bahwa ada satu waktu yang kita harus lalui, ya. Pandemik ini berlangsung, tapi kita juga percaya bahwa pasti juga akan berakhir. Nah, Bapak sekalian, ada satu quote yang bagus Bapak sekalian yang saya mau ajak supaya kita merenungkan ini, ya. Bapak sekalian, bukan quote yang direnungkan, tetapi bagaimana kita artinya sambil menunggu artinya janji Tuhan digenapi, terutama tentang artinya supaya COVID ini berlalu dari kehidupan kita. Bapak sekalian, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Nah, quote ini bagus bicara begini. The distance between your dream and reality is called action. Jadi jarak antara impian dengan realita itu dikatakan adalah tindakan action. Nah, saya coba uraikan begini Bapak sekalian, ya, supaya nyambung dengan apa yang saya mau sampaikan ini. Nah, dream bicara tentang, mungkin kita bisa bicara tentang harapan, doa, pergumulan kita. Reality bicara tentang jawaban Tuhan, jawaban doa itu, ya. Nah, antara apa yang kita harapkan dengan jawaban Tuhan, ya, penggenapan apa yang dijadikan Tuhan, itu ada jarak waktu. Ya, nah disitulah yang dikatakan bahwa itu harus ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu action atau proses atau tindakan, atau bicara Bapak sekalian segala sesuatu yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Seizin Tuhan tentunya Bapak sekalian melatih setiap kita untuk kita terus menjalankan apa yang Tuhan suruh sampai titik di mana Tuhan menggenapi, menyembuhkan bangsa Indonesia, juga menyembuhkan seluruh dunia ini dari COVID-19. Nah, Bapak sekalian, ini harus kita pahami Bapak sekalian. Jadi, mari kita semua, ada 3 hal yang kita harus lakukan di depan, artinya di dalam kita menantikan, artinya supaya COVID ini selesai. Bapak sekalian, saya percaya memang ada satu penuaian yang besar yang terjadi dengan goncangan yang terjadi. Yang saya mengungkapkan ada 3B.
ya, 3B ya. Nah, saudara supaya gampang ingatnya, Bapak sekalian, saya bilang 3B. Yang pertama adalah bicara tentang bersabar, ya. Bersabar di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kata sabar, jadi orang yang sabar tadinya sabar menantikan waktu pengenapan janji Tuhan, waktu bisa. Tapi orang sabar bicara tentang orang yang tahan menghadapi, artinya apa yang sekarang ini sedang dialami, sampai artinya menerima apa yang artinya yang dijanjikan oleh Tuhan tentunya. Jadi perlu kesabaran. Nah, tadi Bapak sekalian, di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi penting untuk kita ini artinya bersabar, karena dikatakan orang yang sabar menantikan waktunya Tuhan. Orang yang sabar artinya menjalankan segala proses, segala kehidupan yang mungkin tidak nyaman. Ya, Bapak sekalian, itu dikatakan lebih daripada pahlawan. Nah, Bapak sekalian, saya mau ajak, misalnya di dalam Yesaya 26 pasal 26-20 dikatakan, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi, kalau Tuhan sedang menghukum, Bapak sekalian, melakukan sesuatu, Tuhan suruh kita masuk di dalam kamar kita, tutup pintu, lalu bersembunyi barang sesaat. Barang sesaat bicara tentang waktu di mana kita harus tinggal di dalam situ. Kita tidak melakukan yang hal-hal yang normal yang biasa kita lakukan, Bapak sekalian, tetapi melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam masa penantian itu. Dan kita harus bersabar tentunya. Nah, Bapak sekalian, saya ingat kalau saudara bicara, kadang saya suka artinya mancing ikan. Betapa pentingnya namanya kesabaran itu. Orang yang sabar itu bisa menangkap hasilnya hasil ikan yang baik. Jadi kalau saya suka mancing, suka ke suatu tempat di fishing spot, di tempat artinya dipercayakan ada ikan, Bapak sekalian, maka waktu kita berada di sana, lalu menurunkan pancingnya, umpannya, maka di situ dibutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, kesabaran menantikan sampai yang namanya ada ikan yang ceritanya yang mulai terpancing dengan umpan lalu tertangkap di sana. Kalau kita tidak sabar, Bapak sekalian, ini gak ada ikannya, kita angkat lagi, Bapak sekalian, ya baru berapa saat ya nggak mungkin dapat Bapak sekalian. Selanjutnya yang saya lihat juga, Bapak sekalian, di dalam hal memancing ini, waktu seseorang mendapatkan ikan strike seperti itu, Bapak sekalian, banyak orang, Bapak sekalian, melakukan dengan tergesa-gesa karena saking excitingnya, Bapak sekalian, lalu dia mulai pakai tenaganya, kekuatannya untuk menarik ikan tersebut, akhirnya senarnya terputus. Karena apa? Perlu ada kesabaran, Bapak sekalian. Kita mesti tahu, wah ini ikan yang besar yang bisa membuat artinya tali kenur itu tidak kuat, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran untuk menantikan saatnya untuk bisa kita menarik ikan itu ke darat atau artinya ke perahu, Bapak sekalian. Nah, di dalam Alkitab, Bapak sekalian, dijelaskan bagaimana ketidaksabaran itu, Bapak sekalian, itu bisa membuat hal-hal yang salah. Di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan, tanpa sepengetahuan kerajinanmu tidak baik. Dikatakan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara lihat, orang yang tidak sabar bisa malah mengambil keputusan, mengambil langkah yang salah. Di dalam Alkitab kita bisa melihat, ya, kita pun juga bukan berarti kita lebih hebat dari yang namanya seperti Abraham, bapak orang beriman, tetapi bapak orang beriman pun, Bapak sekalian, ya terutama istrinya Sarah, pernah melakukan hal yang salah karena tergesa-gesa, karena dia menantikan janji Tuhan yang tidak pernah kunjung datang. Lalu Sarah ini artinya memberikan budaknya untuk dijadikan artinya supaya melalui budaknya ini
mereka memiliki anak. Kita melihat ada masalah yang terjadi tentunya. Kita melihat lagi sewaktu Saul yang disuruh menantikan Samuel, karena kita tahu yang bisa boleh mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah Samuel itu sendiri. Tetapi Saul karena tekanan rakyat, karena situasi keadaan yang menekan dia, dan dia tergesa-gesa untuk mengambil suatu keputusan kelihatannya baik, lalu dia mengambil inisiatif untuk melakukan apa yang menjadi fungsi Samuel. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan marah kepada yang namanya juga kepada Saul karena tergesa-gesa dia mengambil satu keputusan yang salah. Banyak orang segala mencari pasangan hidupnya karena tergesa-gesa, karena masalah umur, masalah ditekan oleh orang tua, maka siapapun diambil jadi pasangan hidupnya, jadi istri atau jadi suami. Tergesa-gesa, karena tergesa-gesa banyak kesalahan yang dilakukan. Begitu. Nah, hal yang kedua, B yang kedua, Bapak sekalian, di dalam masa penantian ini, penggenapan janji Tuhan ini bicara yang kedua adalah bertindak. Ya, bertindak, action. Ini perlu, ya, ini perlu, saya mau katakan perlu. Banyak orang Bapak sekalian menantikan, tapi tidak melakukan apa-apa yang seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Padahal Bapak sekalian, Tuhan mau melakukan sesuatu ya di dalam masa kita menantikan janji Tuhan ini. Nah, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 Bapak sekalian, ya Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Itu perintah Tuhan, renungkan siang dan malam. Lalu dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalamnya. Ya, jadi katakan janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Jadi dikatakan renungkan siang malam supaya kau bertindak hati-hati. Jadi tidak hanya merenungkan Bapak sekalian, tapi juga bertindak. Actionnya perlu. Ya, banyak orang tahu firman Tuhan, pengetahuan sedemikian banyaknya, tapi actionnya nggak ada. Dan sebabnya di dalam Yakobus yang namanya dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati, tidak ada artinya Bapak sekalian. Nah, kalau kita kembali tentang pesan Tuhan yang dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat pasal 26 ayat yang ke-20, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Tadi kita bicara tentang waktu di mana kita harus sabar, tetapi di situ dikatakan kita harus bersembunyi. Ya, tutup kamar bersembunyi. Artinya apa Bapak sekalian? Hari-hari ini Bapak sekalian, kita tidak bisa sama lagi melakukan aktivitas sebelum adanya COVID-19. Saudara tidak bisa artinya traveling, ya, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa belajar seperti biasanya, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, minum kopi, ya, hang out segala macam. Tetapi yang Tuhan katakan tadi, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, lalu bersembunyi. Apa artinya? Apakah kita cuma diam di kamar saja, tidak keluar-keluar? Tapi tidak demikian sebetulnya. Hari-hari ini Bapak sekalian, diberitakan Tuhan adalah bagaimana setiap saudara saya ini membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Doa, pujian itu harus kita lakukan lebih lagi di dalam masa-masa di mana Tuhan suruh kita bersembunyi, muji nyembah Tuhan, baca Alkitab, Bapak sekalian. Itu sangat-sangat penting Bapak sekalian, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan tentunya Bapak sekalian, kalau kita sudah melakukan ini Bapak sekalian, jangan lupa untuk kita juga melakukan apa yang pemerintah kita sudah canangkan buat seluruh rakyat Indonesia, untuk melakukan yang namanya melaksanakan protokol kesehatan dengan tertib, dengan disiplin, dengan konsisten. Ya, kita harus lakukan itu. Dikatakan kalau 3M, pakai masker. Ya, lalu kita menghindari kerumunan, menghindari artinya pertemuan, artinya kedekatan, artinya jaga jarak segala macam, mencuci tangan, Bapak sekalian. Itu kita harus lakukan. Itu action, tindakan yang kita harus lakukan. Kita tahu Bapak sekalian,
government, pemerintahan itu yang di muka bumi seperti ditulis dalam Roma 13 adalah wakil Allah di muka bumi ini. Dia memberikan segala sesuatu untuk supaya kita melakukan, supaya kita mendapatkan manfaat tentunya dari apa yang diperintahkan. Ya, soal vaksin juga, baru sekali, jangan tunda-tunda. Itu sesuatu yang harus setiap kita melakukannya. Ya, orang divaksin berkebal dari COVID-19, tetapi paling enggak punya penangkal. Kalaupun kena, Bapak sekalian, tidak terlalu parah dan cepat disembuhkan. Saya lihat dari beberapa kawan saya yang artinya terpapar COVID, tetapi dia sudah vaksin 2 kali, membutuhkan memang waktu, tapi dia cepat pulih kembali. Tidak seperti orang-orang yang tentunya tidak divaksin. Jangan dengeri perkataan, pendapat, apalagi hoax. Bicara tentang vaksin itu ada yang namanya chips 66, nggak ada bro sekalian. Ya, vaksin itu berguna buat kita semua untuk salah satunya melawan COVID-19. Nah, B yang ketiga, Bapak sekalian, itu bicara tentang bertahan. Nah, bertahan atau endurance ini penting, Bapak sekalian. Ya, bertahan atau endurance ini penting. Jadi yang pertama, Bapak sekalian, kita bicara tentang kita harus bersabar, yang kedua bertindak, yang ketiga bicara tentang bertahan, endurance, Bapak sekalian. Nah, di dalam Matius pasal ke-24 ayat 4 ayat 13 itu Tuhan bicara tentang tanda-tanda kedatangan Dia kedua kalinya. Ya, Tuhan bicara waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, ya, di dalam Matius 24 ayat 4 baru sekali mulai, ya. Dan berkata, aku adalah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, dikatakan. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, ada peperangan, ada deru perang, Bapak sekalian, bangsa melawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Firman Allah berkata itu terjadi, tapi itu baru permulaan. Nah, di dalam salah satu Injil, Bapak sekalian, itu dikatakan bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan itu bicara tentang penyakit sapar yang kita percayakan COVID-19 ini dengan melihat nature-nya, melihat begitu besar dampak buat dunia ini sebetulnya tanda, salah satu tanda, ya, salah satu tanda. Tapi itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, bahkan dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi ada satu kondisi keadaan dunia akan semakin hari semakin buruk, apalagi waktu zaman antikristus. Itu sebabnya saudara harus betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sampai zaman antikristus itu kita masih hidup di dunia ini. Tentunya kita berharap kita sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat, dikatakan. Nah, di dalam Markus 13 ayat 13 juga bicara demikian. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan, ia akan selamat. Jadi ketahanan itu, daya tahan itu, daya juang atau endurance itu sangat diperlukan di dalam masa-masa yang sekarang. Kalau saudara bersabar, sabarnya berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, tapi segitu tidak tahan lagi juga percuma. Saudara menjadi pelaku firman cuma beberapa saat, tidak bertahan, ya, tidak bertahan sampai kita mengakhiri pertandingan ini juga percuma juga. Jadi bertahan, Bapak sekalian, itu sangat diperlukan, ya. Saudara lihat, Bapak sekalian, bagaimana di dalam pertandingan manapun, Bapak sekalian, waktu artinya orang bertanding istilahnya melebihi waktu yang biasa. Nah, itu yang menentukan dia menang atau dia kalah adalah bagaimana daya tahannya. Kalau daya tahannya tetap kuat, Bapak sekalian, dia akan bisa memenangkan pertandingan. Orang maraton pun demikian, tidak hanya cepatnya, tetapi bagaimana dia bisa bertahan, menyelesaikan, mencapai garis finish. Nah, Bapak sekalian, jadi yang ketahanan itu bicara tentang, ya, atau endurance ini bahasa Inggrisnya, bicara tentang
bahwa kenyataan kekuatan yang dimiliki seseorang di mana dia bisa melakukan tugas-tugasnya, melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam masa yang sulit sekalipun. Ya, itu orang yang punya ketahanan, artinya daya tahan, endurance itu. Ya, nah lalu Bapak sekalian, kita melihat Bapak sekalian, ini perlu nggak? Perlu, sangat-sangat diperlukan. Di dalam Roma pasal ke-5 2-5 ya Bapak sekalian dikatakan begini, oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan, hope di dalam kehidupan kita itu akan timbul kalau kita ini mempunyai yang namanya ketahanan, tahan uji. Tahan uji bisa didapat dari ketekunan yang kita dapat di dalam waktu kita mengalami proses yang tidak enak ini, Bapak sekalian. Karena kalau kita bicara, Bapak sekalian, tentang janji Tuhan, tentang keselamatan, Bapak sekalian, itu dikatakan, Bapak sekalian, kemuliaan, kita akan menerima kemuliaan Allah itu nanti, ya, later, ya, in the future, suatu kita ketemu Tuhan. Tetapi waktu kita di muka bumi ini, Bapak sekalian, kita pun juga dikatakan harus juga, Bapak sekalian, bermegah, artinya tetap bersuka cita di dalam kesengsaraan, di dalam kondisi yang mungkin tidak baik yang seperti kita alami sekarang ini. Karena apa? Dengan kesengsaraan yang hal yang tidak baik ini, Bapak sekalian, itu akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan yang dikatakan tahan uji, dan tahan uji yang akan menimbulkan yang namanya pengharapan, ya, pengharapan dan tidak mengecewakan. Waktu kita punya hope, punya iman tentang apa yang merupakan janji Tuhan, itu kita akan mengalami itu di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki tentunya ketahanan ini. Nah, Bapak sekalian, untuk bisa bertahan, Bapak sekalian, saya mau sampaikan beberapa hal ini supaya saudara catat, penting, ini penting Bapak sekalian. Karena saya lihat banyak orang-orang yang sekarang ini sudah tergoyah imannya. Sudah lagi, aduh, saya percuma lah, saya doa lah, saya percuma lah baca Alkitab, keadaan saya semakin sulit dengan masa pandemi yang tidak pernah berakhir. Nah, itu tidak tahan Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu, mari Bapak sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun saudara berada, saudara harus bangkit bersama dengan Yesus, bertahan terus sampai bahkan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Nah, yang pertama Bapak sekalian, untuk kita beroleh ketahanan itu bicara endurance Bapak sekalian, maka yang pertama adalah kita harus memiliki kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Kasih yang mula-mula penting. Kalau orang mau kasih mula-mula, dia mau berikan apa saja untuk Tuhan, bakal full commitment, unreserved Bapak sekalian. Jadi katakan unreserved commitment itu akan bisa diberikan kepada Tuhan. Hanya orang yang punya yang kesungguhan itu memberikan komitmen secara total itu, maka kita akan Bapak sekalian memiliki ketahanan di dalam apapun situasi yang kita hadapi. Dan Bapak sekalian, kalau kita tahu kita bersalah, kita orang berdosa, lalu kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan, full komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh, saya tidak mau lihat lagi ke belakang, saya tidak mau lagi ke belakang, ya, yang sia-sia di situ. Saudara melihat Tuhan, maka disitulah kekuatan daripada Tuhan akan masuk di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak sekalian, maka kita yang kedua harus melihat begini Bapak sekalian, kita harus melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu semuanya akan sirna, akan lenyap. Tapi yang tidak kelihatan bicara sesuatu yang kekal, ya, keselamatan yang daripada Tuhan, janji Tuhan, sesuatu yang kita belum lihat, belum terjadi, artinya belum kita tahu seperti apa. Ya, seperti Musa Bapak sekalian, ya, Musa harus ke padang gurun Bapak sekalian, dia meninggalkan segala hal yang luar biasa yang dia pernah miliki di Mesir Bapak sekalian, ya, untuk sesuatu yang dia gak lihat tapi dia percaya, unseen, ya, dibilang unseen, sesuatu unseen yang artinya yang tidak kelihatan itu Bapak sekalian, dia jalani selama 40 tahun. Dan kita lihat setelah 40 tahun bagaimana Musa dipercayakan oleh Tuhan
sesuatu yang sangat luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Nah, yang ketiga Bapak sekalian adalah seperti yang tadi saya katakan, Bapak sekalian, kemuliaan yang Tuhan berikan itu tidak sebanding di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang kita akan terima, sesuatu yang belum kita lihat, itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih berharga daripada apa yang sekarang ini mungkin penderitaan yang kita alami, tekanan kita hadapi, yang kita hadapi. Terus sebabnya kita harus bertahan, karena itu yang harus kita pegang Bapak sekalian. Kita akan melihat sesuatu yang dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya di dalam waktu kesengsaraan ini, maka Tuhan bilang kita harus bermegah. Kita harus bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam kondisi yang sekarang. Kita harus bergembira. Nah, ingat Bapak sekalian, sukacita tidak hanya membuat kita segar, kita sembuh dari sakit penyakit, karena dikatakan orang hati yang bergembira adalah obat yang maju. Tidak hanya tubuh kita sehat, tetapi jiwa dan roh kita ini akan jadi sehat waktu kita bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, yang keempat, Bapak Saudara, bicara tentang disiplin. Kalau kita mau mempunyai daya tahan, daya juang yang kuat, sehingga kita bisa bersabar, Bapak sekalian, dan kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Bapak sekalian, maka kita harus punya kedisiplinan. Orang yang tanpa disiplin tidak akan pernah berhasil di dalam hidupnya. Disiplin diperlukan Bapak sekalian. Coba saudara lihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 36 apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kita memperoleh kekuatan untuk luput dari segala sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi di muka bumi ini. Maka tentunya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan yang dari Tuhan itu bisa didapat waktu kita berjaga-jaga, menjaga hidup kita sungguh-sungguh dan terus berdoa. Keep praying. Ada istilah PUSH push Bapak sekalian. Pray until something happen. Jadi terus berdoa, doa. Kita perlu kedisiplinan untuk kita ini berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan mendapat kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita ini bisa luput dari segala sesuatu. Banyak orang terus sekalian dengan kondisi sekarang, buat apa saya doa sama saja, sehingga mereka meninggalkan istilahnya sesuatu yang Tuhan suruh. Sebetulnya yang Tuhan mau kita lakukan selama ini. Nah, kita perlu disiplin. Segala sesuatu perlu disiplin. Bekerja perlu disiplin, termasuk muji nyembah Tuhan. Baca Alkitab perlu disiplin. Kita harus disiplin terus. Disiplin akan membawa satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita tentunya. Nah, mari Bapak sekalian, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Mari Bapak sekalian, saya ajak semua Bapak sekalian ada di rumah. Kalau saudara duduk berdekatan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, mari berpegangan tangan, kita akan berdoa sama-sama. Irabashika taralabashika tataralabashita ralabashika tataralabashita ralabashinda ralabashika tataralabashika taralabashinda ralaba ikaralabashita taralabashinda ralabashika tataralabashika tataralabashika ralabalaba irabashika tataralabashita rabashika tataralaba. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada seperti kami ada pada hari ini, semuanya ada karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan semata. Biar Tuhan saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa, biar setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh membuka pikir hati kami, dimensi kami yang baru Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus pandemi COVID-19 tidak akan berakhir Tuhan pada waktunya, karena firman-Mu yang mengatakan Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Biar kami memiliki Tuhan Yesus di
ketika hal yang kami dengar, kami bersabar, kami bertindak seperti apa yang Tuhan perintahkan, dan kami memiliki ketahanan Tuhan. Kami bertahan, kami bisa bertahan Tuhan, endurance, untuk kami bisa melakukan itu sampai Tuhan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau ada jemaat, ada pelayan Tuhan yang terkena COVID, hamba-Mu berdoa saat ini, di dalam nama Yesus kami katakan saat ini sembuh dalam nama Yesus. Segala COVID-19 kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah berkuasa atas tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bangkitkan, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, berkati keluarga demi keluarga. Jagai Tuhan Yesus jemaat-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Engkau pasti Engkau akan melindungi dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat dan pujian kami persembahkan hanya kepada Engkau, Allah hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, mari Bapak sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan roti dan anggur. Nah, sebelum itu saya punya ayat firman Tuhan yang di dalam perjamuan kudus ini biasanya ada rotinya ditulis firman Tuhan. Ini pas nih. Jadi katakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, Bapak sekalian, tadi kita dengar untuk kita bisa bertahan, salah satunya kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari Bapak sekalian persiapkan roti dan anggur. Kita masing-masing. Irabashika tatarabashina rabashika tatarabashina rabalabalaba. Hikata bashina rabashika tatarabashina rabashika tatarabashina rabashika tatarabalabalaba. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah kami orang berdosa dan kami tahu upah dosa adalah maut? Tetapi karena kasih Tuhan Kau datang 2000 tahun yang lalu untuk menanggung segala dosa kesalahan kami di kayu salib Tuhan, sehingga kami yang percaya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan mari Bapak sekalian, kalau Tuhan mengingatkan ada dosa kesalahan yang masih kita lakukan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, sehingga Tuhan akan melayakkan setiap kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Ida bashika tatarala bashika tatalama. Tuhan, Kau melihat setiap daripada kami Tuhan. Kami adalah masih belum sempurna Tuhan. Ada kesalahan dan kelemahan yang masih kami lakukan. Tuhan, ampuni kami, kuduskan, tahirkan setiap kami Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus di bulan Juli di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Coba dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, semuanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Jesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu berlimpah-limpah, berkati mereka yang bekerja, berusaha, anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda semua diberkati oleh Tuhan. Biar setiap daripada jemaat Tuhan, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bersemangat dalam Tuhan. Tuhan persatukan keluarga demi keluarga Tuhan. Persatukan mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis. Anak-anak diberkati di dalam sekolah mereka walaupun masih secara online. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kasih setia-Mu, kebaikan-Mu terus menyertai setiap kami Tuhan. Kami mengasihi, mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan pada saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, terimalah damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Ada melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom, Bapak sekalian. Selamat hari Minggu.